Pernah ngerasain nyeri pinggang yang nyiksa banget? Bisa jadi itu bukan sakit punggung biasa loh. Hari ini kita bakal bedah tuntas salah satu kondisi yang katanya paling menyakitkan, yaitu batu ginjal. Kita akan cari tahu gimana ceritanya kristal-kristal kecil ini bisa terbentuk di tubuh kita, dan yang paling penting, gimana cara kita melawannya. Oke, jadi ini dia peta perjalanan kita buat beberapa menit ke depan. Kita mulai dari kenalan dulu, apa itu batu ginjal. Terus, kita selidiki kenapa dia bisa terbentuk. Setelah itu, kita bahas tips-tips pencegahannya, pilihan pengobatannya kalau udah terlanjur ada, dan terakhir, kita bongkar mitos soal kopi. Yuk, langsung aja kita mulai. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Sebelum kita ngomongin cara mencegahnya, penting banget buat kita paham dulu musuh kita ini sebenarnya apa sih? Apa itu batu ginjal dan kenapa dia bisa bikin masalah segitu seriusnya? Nama kerennya itu nefrolithiasis. Gampangnya gini, bayangin deh, di dalam urin kita itu kan ada zat-zat sisa, kayak garam dan mineral. Normalnya ya, mereka larut dan keluar gitu aja. Tapi kadang, karena satu dan lain hal, zat-zat ini malah mengendap dan membentuk kristal. Nah, kristal-kristal ini nempel satu sama lain, makin lama makin besar, dan akhirnya mengeras jadi batu. Ukurannya macam-macam, dari sekecil butiran pasir sampai segede kacang polong. Terus, gimana kita bisa tahu kalau ada tamu tak diundang ini di ginjal kita? Gejalanya ini khas banget dan, sakitnya luar biasa. Biasanya dimulai dari nyeri yang tajam banget di pinggang yang bisa nyebar sampai ke perut bawah. Katanya sih, saking sakitnya, sampai susah cari posisi yang enak. Sering juga dibarengi sama perubahan warna urin atau bahkan demam. Ini tuh kayak alarm dari tubuh kita yang nggak boleh diabaikan. Oke, sekarang kita udah tahu apa itu batu ginjal. Pertanyaan selanjutnya, kenapa? Kok bisa sih di dalam tubuh kita tiba-tiba terbentuk kristal-kristal yang nyakitin ini? Ada apa sebenarnya? Tapi tunggu dulu. Penting buat kita tahu kalau batu ginjal itu nggak cuma satu macem loh. Komposisinya beda-beda, yang artinya penyebab dan cara nanganinnya juga bisa beda. Secara umum ada 4 jenis utama. Yang paling sering kejadian itu batu kalsium. Ini terbentuk dari kalsium dan oksalat. Terus ada juga batu asam urat. Nah, ini biasanya nyambungnya ke pola makan kita yang tinggi protein. Lalu ada batu struvit. Ini biasanya muncul gara-gara infeksi saluran kemih. Dan yang paling jarang ada batu sistin, yang ini sifatnya genetik atau turunan. Jadi, apa aja sih yang bikin seseorang jadi lebih gampang kena batu ginjal dibanding yang lain? Yuk kita lihat apa kata data dan penelitian. Ini gila banget sih. Ada sebuah studi di Tegal, Indonesia, yang nemuin fakta super mengejutkan. Orang yang minum air dengan kesadahan tinggi, itu loh, air yang kandungan mineralnya tinggi banget, ternyata risikonya buat kena batu ginjal itu, dengerin ya, hampir 23 kali lipat lebih tinggi. 23 kali. Kebayang nggak setinggi itu bedanya? Nah, selain kualitas air, ternyata genetik sama makanan juga ngaruh banget. Kalau di keluarga ada yang pernah kena, resiko kita bisa naik lebih dari 5 kali lipat. Suka banget makan daging. Hati-hati, resikonya bisa naik hampir 7 kali lipat. Dan tentu aja, faktor-faktor klasik kayak kurang minum, kebanyakan makan garam, sampai obesitas juga jadi pemain utamanya. Oke, setelah tahu penyebab-penyebabnya, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, yaitu apa yang bisa kita lakuin. Yuk kita bahas langkah-langkah praktis dan sederhana yang bisa kita mulai dari sekarang buat jaga ginjal kita. Kuncinya ada di 3 hal. Pertama, dan ini paling dasar banget, minum air yang cukup. Air itu gunanya buat ngencerin urin biar mineralnya nggak sempat ngegumpal. Kedua, kurangin garam sama gula. Garam bikin kalsium di urin makin banyak. Nah loh. Ketiga, coba deh batasi protein hewani, karena ini bisa naikin kadar asam urat. Nah, ini nih yang sering banget salah kaprah. Banyak yang mikir, oh, namanya batu kalsium berarti harus stop makan kalsium. Salah besar. Justru kalsium dari makanan kayak yogurt atau keju itu bagus. Dia bisa ngelindungin ginjal kita. Yang bahaya itu kalau kita minum suplemen kalsium dosis tinggi tanpa anjuran dokter. Itu malah bisa ningkatin resiko. Terus, ada beberapa makanan nih yang perlu kita waspadai. Bukan berarti dilarang total ya, tapi dibatasi. Makanan tinggi oksalat seperti bayam dan coklat. Minuman soda, terutama cola yang tinggi fosfat. Dan satu lagi yang unik, suplemen vitamin C dosis tinggi. Ternyata, kelebihan vitamin C diubah tubuh jadi oksalat juga, bahan baku utama batu kalsium.
Terus gimana dong kalau batunya udah keburu gede dan nggak bisa keluar sendiri? Nah, disinilah peran teknologi kedokteran. Kalau pencegahan udah nggak cukup, ini dia pilihan-pilihan pengobatannya. Ada dua pilihan operasi utama. Yang pertama, PCNL. Bayangin aja dokter bikin jalan tol kecil dari punggung, langsung ke ginjal buat ngancurin batunya. Efektif banget, sekali tindakan biasanya tuntas. Pilihan kedua, RIRS. Ini lebih canggih. Dokternya masukin kamera super kecil lewat saluran alami tubuh kita, jadi nggak ada luka di luar. Lebih nyaman, tapi kadang perlu diulang. Oke, sekarang kita sampai di bagian akhir yang paling bikin penasaran. Soal kopi. Ini sebenarnya teman atau musuh sih buat ginjal kita? Jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Kan banyak tuh yang bilang kopi bikin sering pipis, nanti dehidrasi, terus jadi batu ginjal. Logis kedengerannya ya, tapi apa kata sains soal asumsi ini? Jawabannya benar-benar di luar dugaan. Justru sebaliknya. Sebuah studi besar di tahun 2021 nunjukin kalau minum kopi secara wajar sekitar 1–1,5 cangkir per hari malah nurunin resiko batu ginjal sampai 40%. Wow, 40% loh. Jadi intinya, kafein itu ternyata punya efek melindungi. Dia bantu nyiram ginjal kita biar bersih, dan ada zat lain di kopi yang kayaknya bisa ngehalangin kristal-kristal kecil itu nempel satu sama lain dan membentuk batu. Jadi, mitos terbantahkan. Nah, setelah kita ngobrol panjang lebar, dari soal pentingnya minum air, ngatur makan, sampai soal kopi yang ternyata baik, pertanyaannya sekarang buat Anda. Dari semua ini, ada nggak satu kebiasaan kecil yang mau Anda ubah mulai hari ini demi masa depan ginjal Anda yang lebih sehat?